ngapain kesini? Aku bosan di rumah jadi kesini. Oh gitu. Daripada kamu bosan, mendingan nonton bareng sama aku yuk sambil nungguin buka puasa. Ayo, tapi nonton apa? Nonton video klip dari Bu Nuni yang berjudul Saat Berpuasa. Boleh, ayo nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang aku sayangi dan pemirsa channel SMPN 1 Pasirian. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di Ramadan 1446 Hijriah. Puasa Ramadan selain merupakan ibadah yang paling banyak pahalanya, yang pada puncaknya adalah kita berharap untuk ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata puasa Ramadan juga mengajarkan kita untuk berdisiplin dalam hal spiritual maupun dalam hal fisik. Sebagaimana hadis riwayat At-Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat." Dari hadis tersebut, setelah dilakukan banyak penelitian oleh pakar-pakar kesehatan, didapatkan bahwa ternyata puasa itu mempunyai banyak manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, puasa itu ternyata mengaktifkan detoksifikasi, atau boleh dikatakan bahwa dengan berpuasa kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Puasa yang kita lakukan itu biasanya berkisar antara 12 sampai 14 jam. Dalam jangka waktu yang sekian itu, kita tidak makan atau minum sehingga organ-organ tubuh kita itu beristirahat. Dalam masa istirahat itu, ternyata sel-sel tubuh kita itu, sel yang rusak itu digantikan oleh sel-sel yang baru. Makanya puasa itu bagian dari pembentukan regenerasi atau pembentukan sel-sel baru. Yang kedua, puasa itu juga bisa menurunkan berat badan. Karena tidak ada asupan yang kita makan, sehingga itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh kita. Sehingga otomatis itu lebih banyak membakar lemak yang ada di tubuh kita. Yang ketiga, puasa ternyata juga menyehatkan jantung kita. Karena dengan berpuasa ternyata itu bisa menurunkan kolesterol jahat atau LDL, sekaligus bisa menurunkan tekanan darah, sehingga itu memicu untuk jantung kita supaya lebih sehat. Berikutnya, manfaat puasa itu ternyata adalah bisa menyehatkan otak. Karena dengan berpuasa itu ternyata bisa mendorong produksi protein yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan syaraf. Dengan demikian, itu bisa mengaktifkan sel-sel otak kita. Sekaligus bisa untuk melindungi kita dari penyakit Alzheimer dan Parkinson. Manfaat yang bisa kita ambil juga ternyata berpuasa itu membantu kesehatan mental kita. Selama berpuasa, hormon kortisol yang diproduksi itu ternyata bisa lebih stabil,
dengan kestabilan produksi hormon kortisol itu bisa membuat kita terhindar dari stres. Dengan ketidakadaannya stres itu bisa memicu kita untuk lebih positif, menghilangkan perasaan, perilaku, atau hal-hal yang berbau negatif. Bagaimana cara mendapatkan manfaat puasa yang begitu besar? Tentunya kita harus juga melakukan hal-hal yang maksimal juga. Yang pertama, apabila kita sahur dan berbuka, tentunya harus mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Misalnya dicontohkan oleh Nabi, saat kita berbuka itu cukup diawali dengan minum segelas air dan atau bisa ditambahkan makan 3 buah kurma. Setelah makan itu kita sholat maghrib, baru kemudian setelah sholat maghrib kita lanjutkan dengan makan besar. Sahur pun juga demikian anak-anak. Sebaiknya waktu sahur kita perbanyak makan protein dan serat. Karena setelah sahur itu menurut penelitian ternyata organ tubuh kita itu banyak mengeluarkan zat-zat yang semacam glukosa seperti itu. Yang kedua yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan manfaat puasa tentunya dengan mengkonsumsi cukup air mineral. Jadi sama waktu berbuka sampai sahur itu kita harus tetap mencukupi asupan air mineral, terutama ya anak-anak. Minum air putih. Kalau setiap hari kita tidak berpuasa itu minimal 1,5 liter, berpuasa juga sama seperti itu, dengan cara-cara yang sudah bisa kalian pelajari di tempat lain. Yang ketiga, cara memaksimalkan manfaat puasa itu adalah dengan tetap melaksanakan kegiatan fisik, berolahraga. Misalnya setelah sholat subuh, kita berolahraga ringan, jalan-jalan atau mungkin lari bagi yang biasa lari. Sebentar saja juga cukup, 30-60 menit saja juga sudah cukup. Atau kalau tidak pagi, bisa menjelang berbuka kita melaksanakan olahraga. Dan yang terakhir, tidak lupa kita harus tetap menjaga pola tidur kita. Jangan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat di malam-malam Ramadan. Kecuali kalau misalnya 10 malam terakhir ini kita bisa melakukan itikaf di masjid. Tapi itu pun ada waktu istirahatnya juga. Itulah manfaat puasa yang bisa saya sampaikan saat ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata seru dan bermanfaat ya nonton video kultum dari Bu Nuni. Iya, seru banget. Gimana kalau kita nonton bareng lagi kalau ada video kultum lagi? Iya tuh, boleh. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan yang kami lakukan di video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.